Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Seiman dan sekeyakinan. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Rasulullah pernah memberikan apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Wahai umat Islam, menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja, seperti makanan di atas meja hidangan. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, kamu adalah mayoritas. Waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit, tetapi tenggelam oleh keasikan, persis seperti buih di lautan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu, tapi dipermainkan gelombang lautan, di balik dinding-dinding penjara, punya makna dan arti. Sehari bagai seminggu, rasa sebulan boleh jadi rasa setahun. Tanpa kualitas. Penantian yang sangat lama. Saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan. Kapan kiamat itu akan datang? Dan kebudayaan yang menjauhkan ini dari rahasia agama. Allah. Dari segi maksiat, jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Orang lain memandangmu umat Islam. Kalau sudah bicara soal tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Dipermainkan oleh yang minoritas. Apa tanda-tanda kecil jumlahnya terbesar dari datangnya hari kiamat itu? Konon menurut catatan misalnya, sampai 90%, kata Nabi, tapi apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan,
materialis. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Walaupun umat orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Analisa sosial bahwa apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, dan waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Didangkalkan peradaban itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki mana perempuan yang kita cintai ini. Kondisi dan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan. Demikian analisa dan lama peringatan banyak dari wafat, Rasulullah penggantinya sulit. Wasallam. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Bahwa di zaman sekarang kita banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Oleh Rasul dan para sahabat. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita toilet nengok jenggotan. Di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Bukan ujung pedang. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kalau kita kalah sekarang, apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, cucu kita, tertutuplah sudah yang pintu akan taubat. 5, 10, 20, 30 Bersabda tahun Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Dari desa kita tidak Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wara'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat bi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasut, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Dulu benar, kata orang Kulon. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada terlambat. Kapan itu Pak? Dulu. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil? Lalu apalagi tanda besar menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang. Dajjal serbuan akan artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas. Ada dua macam dajjal, saudara. Umat yang mayoritas ini ada dajjal kecil, dajjal pastri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Sosialnya dibuat di zaman Rasulullah
misalnya kemudian dari segi pergaulan, pakaian, ada yang makanan, bernama minuman, Aswad dan sebagainya al-Insi diracuni, dari Yaman. sampai dia tidak lagi Ada berpegang yang teguh namanya kepada Musailamah agamanya. al-Kazzab Dan dikala dari itu Yamamah. hilang kehebatan umat Ada yang ini namanya di mata Ibnu Sayyad musuh-musuhnya. dari Madinah. Orang lain Ini memandang dajjal-dajjal kita ringan di saja, zaman enteng Rasul. saja satu umat yang sudah kehilangan Musailamatul wibawa. Kazzab Padahal konon memproklamirkan kabarnya kita diri jadi mayoritas. nabi dia. Tapi Di enak zaman saja Rasul masih hidup. dipetik orang lain. Dan dikala Ini itu dajjal di hati zaman kita Nabi. merajalela penyakit Di wahana. zaman sahabat Penyakit muncul wahana itu apa? dajjal-dajjal. Pertama, Di zaman dunia kita sekarang ini terlalu cinta dajjal-dajjal kepada pun dunia. gentayangan. Dajjal-dajjal Terlalu cinta kelas kepada kering. dunia yang Kerjanya menyebabkan kita mendustakan manusia, Lupa akan menyesatkan tanggung jawab manusia, dan kewajiban. memalingkan manusia dari meneruskan jalan dan yang benar dan mewariskan diridhoi Islam kepada oleh Allah generasi yang akan Subhanahu wa datang. taala. Kita berlomba dan berlomba. Adapun yang hanya merupakan untuk tanda mengejar besar dunia dari dan datangnya seluruh kiamat, isinya. dajjal-dajjal kelas Baik dia kakap, bernama material, pembohong-pembohong baik besar seksual, yang baik menyesatkan dia masyarakat bernama manusia pangkat, jabatan, berpaling dan dari jalan Allah berlomba-lomba mengikuti jalan kita di mereka. dalamnya. Sampai Apa sih ciri dajjal terdapatlah itu? penyakit Kata Nabi dunia di dalam hati ini. dalam hadis Bukhari Dan Muslim, berakar dunia itu Inna sulit dan berat dajjala, kita berpisah daripadanya. sesungguhnya yang namanya Akibatnya, dajjal itu kemauan untuk berbuat demi dan atas nama Yakhruju, agama sangat satu sulit saat terwujud akan di dalam muncul kehidupan ini. mendekati hari Yang kiamat. kedua, karahiyatul Wa maut, inna ma'ahu terlalu ma'an. takut kepada mati. Si dajjal ini Baik mati membawa akal air di dalam artian yang sebenarnya, baik mati Wa naran, usahanya, baik dan mati juga karirnya, membawa api. baik mati pangkat dan dua jabatannya. simbol. Sehingga dengan Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. umat yang kehilangan Wa wibawa. ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Saudara-saudara kaum Adapun yang muslimin, orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Adalah perang akidah. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, yang ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, Yang di saudara-saudara. tengah-tengah itu Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Mengarahkan dan mendidik Hai manusia, mereka sesuai kalau dengan kau yang mau dikehendaki oleh bahagia, Allah Subhanahu wa jangan ta'ala. dekat-dekat dengan agama. Oleh sebab itu, Solat pada itu tidak pertemuan kali efektif ini dan efisien, yang tidak akan produktif saya dari bicarakan segi ialah ekonomi itu. bagaimana Menghadiri idealnya majelis taklim seorang cuma muslim buang-buang lebih waktu. dahulu memberikan pendidikan Tahajud, kepada tasbih, tahlil, anak-anaknya. baca Quran, apa Di itu? tengah Pekerjaan satu situasi mubazir dan saja. kondisi di mana serbuan Hidup datang ini silih cuma berganti, sekali, melanda masa dan yang cuma menghantam sekali, umat Islam. manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemana anak-anak kita Mumpung ini harus kita arah. dibawanya sifat Karena mumpung, kita tetapi dalam orang tua pengertian yang mempunyai sangat tanggung negatif. jawab. Anak adalah Bicaranya seolah-olah untuk Menyanyiakan kepentingan amanah adalah manusia, dosa, dan dosa tetapi itu sebenarnya merupakan menjerumuskan satu dosa yang besar. manusia. Bahkan Menawarkan orang tua air, bisa tapi saja sebenarnya masuk api. neraka Menawarkan kalau tidak api, bertanggung jawab tapi tentang hakikatnya anak-anaknya. Satu Buat riwayat apa kamu menjelaskan sholat? Buat apa ada kamu orang bayar soleh, zakat? Buat apa kamu hajinya puasa? cukup, Surga yang dicanangkan cukup, dajjal hakikatnya neraka. puasanya Neraka cukup, yang digambarkan dajjal zakatnya pada dasarnya cukup. adalah di surga. mana ada majelis taklim, Jadi memutarbalikkan fakta baca itu Quran, kerjaan tapi dajjal. fitnah orang Yang tidak hak jadi benar. batil, yang batil Akhirat dibilang setelah hak, disidang dia, yang benar ternyata jadi lebih salah, banyak yang salah kebaikannya malah jadi daripada benar. kejahatannya. Tuntunan Maka dia disuruh jadi diperintahkan tontonan, dan tontonan malah dipersilakan menjadi masuk ke dalam tuntunan. surga. Itu pekerjaan dajjal Giliran profesinya. anaknya disidang, Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul? ditanya, siapa Tuhanmu? Apa sih gang rayuan iblis itu? Siapa nabimu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, Apa kitabmu? kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Zakat, Satu yang tidak boleh, puasa, jangan coba-coba dekati pohon judi, khuldu. kopi, Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. mabuk. Datang dajjal yang namanya iblis ini. Wah, Adam, brengsek kamu. kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldu? Sementara Ya nggak kesalahan tahu, dan dosa pokoknya saya berlipat dilarang. ganda. Bodoh kamu neraka. Dam. Anak ini protes.
Khuldun benar, artinya saya tidak kekal. kenal siapa Kalau Tuhan kamu saya. makan itu buah, Saya kau tidak akan tahu kekal siapa di surga Nabi buat saya. selamanya. Saya tidak Allah tahu tidak kitab suci kepengen, dan kiblat maka saya. dilarang kamu Saya makan tidak buah sholat, khuldi. tidak zakat, Kalau tidak kau ingin puasa. kekal di surga Tiap Adam, malam saya makan judi, saja. saya zina, Saya saya bicara mabuk. begini ini untuk Tapi kepentingan saya kamu kerjakan Adam. semua itu Ini kan karena ciri-ciri saya tidak dajjal. tahu dan orang tua Bicaranya saya sih tidak pernah seolah-olah memberitahu untuk saya. kepentingan Nabi Adam. enak-enakan Hakikat hadir sebenarnya di majelis menjerumuskan taklim, saya Nabi nyekek Adam botol di supaya dinding ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal. Saya jadi begini. Maka saya ingatkan, Orang tua kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, ini Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, waktu di dunia kamu biar tidak pakai pernah serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul. Kita umat Islam wajib tidak percaya. Dia tidak puasa, tidak zakat, Wajib kamu bersikap untuk masa tidak bodoh, percaya. bahkan dia Itulah judi, dia zina, dia dajjal mabuk, zaman kamu pun kita berdiam sekarang diri ini. saja. Iya Pak. Tidak mustahil. Tahukah kamu bahwa Mereka anak datang ini mempengaruhi adalah orang-orang awam menyia-nyiakan supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. adalah dosa yang sangat besar. Nah, Kamu di akhir tidak zaman bertanggung nanti, jawab. mendekati Maka hari kamu, kiamat, anakmu, Dajjal gabung ke ini dalam muncul. neraka. Dajjal kelas kakap, Saudara-saudara kaum muslimin, menyesatkan rahimahumullah. masyarakat manusia Itu sebabnya Allah untuk pesan berpaling benar-benar, dari Islam, ya mengikuti ayyuhalladzina seruan amanu, mereka. qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai Apalagi di orang-orang antara yang datangnya beriman, kiamat itu, jaga tanda yang dirimu besar itu, dan keluargamu, turunnya Nabiullah istri, Isa anak, al-Masih, orang-orang yang menjadi putra tanggung jawab Maryam. dan kewajiban kita jaga. Menurut dan berbagai pelihara hadis mereka yang sahih, dari api neraka. Nabi Isa al-Masih nanti akan turun kaum lagi, muslimin, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Mengurut dada, Bahkan ada hadis melihat menjelaskan situasi, beliau akan membaca membunuh peta Nabi, keadaan, mematahkan konon kayu-kayu salib, tantangan yang akan dihadapi lalu oleh melaksanakan anak-anak kita. haji dan umrah, 15, mengikuti 20, syariat 25 Nabi Muhammad, tahun akan bukan datang. membawa Jauh agama lebih baru, berat dari apa yang kita hadapi sekarang. menjadi semacam mujaddid, Maka adalah reformer, menyelamatkan kita manusia sebagai orang tua dari bisikan yang Dajjal. cinta kepada Bahkan agama, ada riwayat yang cinta menjelaskan kepada anak-anak bahwa kita, Nabi Isa berhasil berpikir mengalahkan untuk Dajjal, mewariskan mengembalikan nilai-nilai masyarakat yang manusia kepada anak-anak kembali kita, kepada generasi yang akan ajaran datang. Islam yang Bagaimana? datang dari Allah, Pada mulanya dibawa kita harus oleh mendidik Rasulullah mereka. Sallallahu Alaihi Mari Wasallam. kita telusuri apa Dengan yang kata dicontohkan lain, turunnya oleh Nabi Al-Quran. Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul baru, Orang-orang tetapi tua mengikuti bijaksana syariat yang Nabi kita diceritakan Muhammad dalam Sallallahu Alaihi Kalau sudah Wasallam. berpikir tentang anak-anaknya, generasi Saudara yang hadirin, akan datang, ibu-ibu hadirat pendidikan yang pertama saya hormati, yang diberikan kepada anaknya, kemudian ternyata apalagi adalah persoalan di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat Nabi itu, Ibrahim. keluarnya Pertanyaan asap yang paling merisaukan beliau atau buat awan. anak cucunya ialah, Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini sudah tidak ada Ini lagi. pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin fayuhsan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita
bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, ini Soviet. Pernah dengar? Menyembah kepada Allah yang kita yakinkan. Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma kalau satu Bapak reaktor. tidak ada, kamu nyembah apa? Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Yang tidak peduli apakah saudara-saudara hadirin yang saya hormati, mematikan akidahnya, menghancurkan lalu keyakinannya. saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya depan bisa dapat lapangan setelah kerja. Nabi Isa wafat, Akibatnya pada saat turunnya yang kedua kali, orang tua muslim menyekolahkan lalu anaknya di Allah sekolah-sekolah yang meniupkan bukan Islam, angin sejuk. yang nyata-nyata membahayakan Semua akidah, orang-orang beriman, mendidik orang-orang kultur baik dan budaya wafat, yang bertentangan dengan sehingga nilai-nilai penghuni agama. bumi ini cuma Bukankah tinggal ini lagi berarti terdiri dari merelakan orang-orang anak untuk kafir. dikafirkan? Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai Ya, akidah dalam yang hadis qudsi dimilikinya. itu ada keterangan, Mengapa kita tidak Innallaha berpikir azza seperti wa Nabi jalla Ibrahim yaqulu li Israfil. yang sebelum Allah pernah memberikan pesan pendidikan kepada malaikat kecerdasan, Israfil, sebelum pendidikan kata Allah, matematika, Israfil, IPS, PSPB dan Iza disiplin sami'ta ilmu qailan lainnya yaqul yang Allah pertama Allah ditanamkan fa akhirin nafah arba'ina sanatan ikraman liqa'ilha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, apa nanti malah mendewa-dewakan maka pangkat dan tindak jabatan. sangkakala Menyembah kiamat Allah itu apa malah nanti 40 menyembah tahun. alam. Itu Untuk yang apa? dikhawatirkan Ikraman Nabi Ibrahim kepada liqa'ilha. generasi yang akan datang. Menghormati orang yang mengucapkan Allah Itu Allah itu. saudara-saudara yang seharusnya Wah, mengkhawatirkan jadi karena kita, sekarang masih banyak yang anak-anak mengucapkan kita, Allah, generasi besar yang hatilah kita, masih jauh lihatlah kiamat itu. serbuan akidah di zaman sekarang ini. Tapi jangan lupa, Dimanfaatkan kiamat kemiskinan pribadi, kita, umat kiamat Islam. kecil itu yang nggak kita sangka-sangka. Diberikan kita Ajal tawaran datang berupa mencabut beras, nyawa, pakaian, itu kiamat obat-obatan, pribadi. kalau perlu beasiswa, Dan itu yang pasti asal kita bisa hadapi, melepaskan dan itu yang keislaman kita ini. membuat kita tidak Bertahap, boleh bertahap, bersikap sedikit main-main demi di dalam sedikit, kehidupan step by step, sekarang ini. shibran bi shibrin wa zira'an bi Saudara zira'in. hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Tapi tanamkan Malaikat. budaya-budaya.
Bayangin aja kalau malaikat kaget, cara berumah tangga apalagi mereka, kita, cara bertetangga mereka, sampai terkejut kepada seluruh cara makhluk mereka yang ada di berpakaian, bumi, yang cara ada di mereka langit bergaul, mendengar suara cara sangka mereka kala makan itu. dan minum, cara mereka Dunia mendidik tidak dan sanggup kita menyekolahkan bayangkan anak, dahsyatnya sama sekali tidak lagi mencerminkan ledakan nuklir, nilai-nilai ledakan yang neutron, Islami. belum apa-apa ketimbang Itu bunyi sudah satu sangkakala usaha yang paling malaikat praktis, Israfil ini. memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Lalu mendengar bunyi sangkakala ini, usaha orang gemparlah zaman makhluk, kacaulah sekarang. alam. Pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, Bumi didik gempa, mereka planet-planet dengan bertabrakan, jiwa tauhid yang mengkristal gunung dalam meletus, batin, air laut tumpah ke meresap darat, sampai ke angin mulut topan sumber, bertiup, halilintar yang tidak menyambar, sampai pun nyawa lalu semua berpisah yang dari bernama badannya, hidup mati tidak akan berpisah total. dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar Mati berkata, bareng lebih baik saya tanpa melarat karena persiapan. mempertahankan iman La haula daripada hidup wala mewah dengan quwata illa menjual billah. akidah. Itu khitah, itu garis kehidupan Saya yang perlu kita kadang-kadang wariskan dalam kepada tafakur anak-anak bermohon, kita. ya Allah, mudah-mudahan saya nggak nemuin kiamat beneran. Dahulu ada satu Ngeri. tradisi, saudara-saudara. Tidak bisa kita bayangkan macam Kalau apa anak suasana gadis kita seperti dilamar itu. orang, Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya anakmu Al-Qari'ah, gadis saya apa sudah wa mal hafal qari'ah, Quran berapa kali? wa ma adraka mal qari'ah, kejadian yang menggemparkan. Baca Tahukah kitab kamu macam-macam apa kejadian yang menggemparkan itu? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, Anakmu kerja di mana? gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin, gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Itu Kematian yang kita total, pertanyakan. mulai semut sampai gajah mati, Seputar materi, kerja, jin job, mati, kasus sosial, dan iblis lain sebagainya. mati, Perkara malaikat kita baca Quran mati, atau tidak. malaikat saja mati. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak? Nomor Saudara 36. hadirin yang saya hormati, Saudara hadirin, kematian akibatnya total terjadi yang tanpa pergeseran persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut, cabut sana, cabut sini. yang diceritakan Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang nggak perlu serepot itu. Pertama, Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. dasar yang pertama. Saudara lagi hadirin anak yang saya mengenal hormati, berbagai macam kematian disiplin ilmu. total. Yang pertama ditanamkan tauhid. Lalu setelah kematian Ini yang total, mendasari kehidupan. planet-planet Ini juga akan mati, dalam mewarnai arti dan tidak menjadi bergerak warna dan dari beredar. kepribadian seseorang. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana dia? Yang paling belakang mati Yang terpenting malaikat nilai maut iman dan lebih malaikat dahulu tanam. Israfil. Dan Tapi untuk mati juga nilai keimanan, sesuai saudara-saudara, dengan janji saya Allah. katakan, ingatkan kepada hadis di awal Menurut tadi, hadis sikap Bukhari kita Muslim berbagai dari macam Abu Hurairah, agar bila bisa melepaskan masa nilai tenggang iman waktu dan antara keyakinan. kematian total Proses pada tiupan sangkakala pertama tanamkan keraguan kepada dengan agama, proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua, agama, 40 lamanya. baca Quran, malu, Tidak dijelaskan berangkat oleh ke Abu masjid, Hurairah malu, 40 jam, pakai jilbab, apa 40 malu, hari, apa kita 40 tahun. malu, Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. sedikit kita mulai Sunyi alam kehidupan beragama. yang tinggal cuma Allah saja lagi. Demikian rupa dari berbagai macam penjuru. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma,
Siapa Banyaklah para penguasa hari ini? yang bukan mendekatkan kita dengan Mana agama, itu raja-raja dan penguasa kita dengan neraka, yang dulu mengaku menjauhkan jadi kita Tuhan? dari agama, menjauhkan kita Fir'aun. dari nilai-nilai luhur Mana yang diwariskan oleh Fir'aun orang sekarang? tua kita terdahulu. Yang dulu jadi raja, Kita yang pertama merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, di dalam diri mereka. sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Rahimakumullah. Mana itu Fir'aun? Kenapa kita lebih dahulukan menanamkan Namrus. jiwa, roh dan Mana semangat sekarang tauhid Namrus? ini kepada anak-anak kita? La ilaha illa ana. Kita Ternyata tidak ada ingin Tuhan sekedar lain mempunyai anak selain yang daripada pintar, aku, kata Allah. Tapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai Proses anak yang kemudian, benar. saudara-saudara, Segala macam disiplin ilmu, turunlah segala macam hujan bentuk penalaran dari ilmiah dan langit. pengisian intelektualitas 40 manusia lamanya mungkin di hujan satu itu. sisi akan Tidak membuat jelas dia juga pintar, 40 jam tapi atau di sisi 40 lain hari. belum tentu akan Setelah membuat air dia turun membasahi, Nabi pernah memberikan datanglah tiupan peringatan, sangkakala yang "Man kedua. izdada ilman Semua yang bernama mati lam yazdad bangkit minallahi dari illa kuburnya bu'da." masing-masing. Orang yang hanya bertambah Ini yang disebut yaumul tapi ba'thi, tidak bertambah hari hidayah dari kebangkitan. Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka Allahu seluruh nilai-nilai ilmunya hanya Pada akan saat kita menjauhkan dia bangkit dari Allah kubur kita Subhanahu wa masing-masing, ta'ala. kumpul Adalah di lebih padang merupakan mahsyar namanya. azab daripada nikmat. Kalau Bayangin kita diberikan aja, ilmu saya pengetahuan sendiri nggak sanggup yang hanya bayangin. akan menyebabkan Manusia kita semakin sejak jauh zaman dari Allah Adam Subhanahu wa ta'ala. sampai zaman kiamat kumpul Yang kedua, bareng di tempat sama. Sesungguhnya roh, Berapa jiwa dan semangat banyaknya? tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari Dan dalam yang luar dirinya biasa sendiri. menurut Di satu mana riwayat, anak dalam pada kehidupannya saat merasakan bangkit itu, dimanapun dia Masya berada, Allah, kemanapun dia pergi, roman muka ia selalu kita merasakan kehadiran berubah. Allah dekat dalam hidupnya. Ia disesuaikan sadar dengan sesadar-sadarnya amalan kita bahwa tidak ada waktu satu di dunia ini. perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa Barang disembunyikan siapa dari kekuasaan yang waktu di Allah dunia Subhanahu wa ta'ala. amalannya itu Yang ketiga, amalan dengan tikus, penanaman roh, jiwa dan semangat di iman akhirat ini, nanti dia maka bangkit diharapkan dari kubur, anak-anak nanti pada mukanya pertumbuhannya seperti sanggup muka mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman gagah jiwa betul tauhid, badannya, tapi mukanya penanaman roh seperti dan tikus. semangat keimanan ini, Kenapa merupakan amalannya waktu di kondisi dunia dasar seperti yang amalan harus tikus? dilakukan Apa sebelum amalan yang tikus itu? lain-lainnya. Suka ngegeragoti barang yang Kemudian, sudah disimpan rapi-rapi. Pendidikan kedua yang diberikan oleh Orang Al-Quran sudah melalui simpan contoh uang dan model rapi-rapi, dengan simpan Luqmanul Hakim ini, perhiasan rapi-rapi, setelah digeragoti menanamkan oleh tauhid, tikus. ditanamkan Maling-maling, kepada si anak pencoleng-pencoleng, ini rasa hormat kepada orang tuanya. koruptor-koruptor. Wa Itu wassaynal nanti di insana akhirat nanti kita biwalidayhi, lihat mukanya seperti dan muka kami tikus. wasiatkan kepada manusia Oh, untuk berbakti ini, kepada waktu ibu di dunia suka bapaknya. nyolong. Hamalathu ummuhu Kamu wahnan seperti ala muka wahnin, tikus. karena ibunya telah mengandungnya. Barang siapa dengan yang waktu kepayahan di dunia atas ini kepayahan. Maksudnya amalannya dengan itu kepayahan dan kelelahan amalan yang macan, berlipat ganda. dia Hingga akan ketika bangkit Rasul nanti ditanyakan mukanya orang, seperti "Ya muka Rasul, macan." siapa yang paling harus saya Apa taati amalan di dunia macan? ini?" Macan Beliau itu menjawab, amalannya "Ibumu." menang-menangan. Kemudian siapa lagi Orang ya yang Rasul? mau menang Ibumu. saja nggak mau mengalah. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Coba lihat di Ibumu. hutan. Dan Kenal hutan kemudian nggak? siapa ya Rasul? Bapakmu. Di hutan, Ibu, raja ibu, hutan di mana-mana bapak. pasti macan. Bahkan Betul kan? Al-Jannatu tahta Padahal aqdamil hutan ummahat. belum pernah bikin Surga pemilihan umum. ada di bawah telapak kaki. Tapi Bagaimana macan tidak menanamkan peduli rasa ada hormat pemilihan umum kepada apa orang tidak, tua di pokok hati saya anak? Tentu raja. yang Sebab pertama, apa? Macan bagaimana jadi orang raja tua itu bisa bukan karena memberikan benar, keteladanan. tapi karena kuat jadi Marilah raja. kita sebagai Setelah orang dia tua jadi ini raja, menyadari rakyat hutan yang mesti bahwa dilindungi sebelum malah anak dimakan kenal oleh sekolah raja dasar, macan. sebelum anak kenal Kambing, TK, rakyat ibtidaiyah, hutan sanawiyah dimakan sampai kepada oleh perguruan macan. tingginya, Ayam, yang rakyat pertama dia hutan kenal dimakan adalah lingkungan oleh rumah macan. tangganya, Itu nanti kita gurunya lihat di adalah akhirat ibu itu bapaknya. mukanya seperti muka Di sini macan, gagah berlakulah betul. apa yang dinamakan keteladanan. Lalu barang siapa yang di dunia ini Jauh lebih amalannya berhasil itu seperti daripada amalan sekedar anjing, teori-teori yang muluk. nanti dia punya Keteladanan muka jauh lebih seperti berhasil muka anjing. daripada berbagai macam Apa amalan indoktrinasi dan anjing? penataran.
Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Orang tua ini biar yang datang maling, kalau bawa pulang anjing kalem. Maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae aya nama. Pak guru pulang sekolah dicegat. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh anaknya sendiri. Berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya matahari kita waktu sebagai itu bangsa, didekatkan tapi oleh juga Allah. bertentangan dengan ajaran agama Panas kita sendiri. luar biasa. Krisis wibawa, krisis figur. Ada yang saking panasnya itu harus kita mencucurkan sadari, peluh banyak faktor keringat yang membentuk sampai sebatas kepribadian mata anak. kakinya. Pergaulan Ada yang keringatnya sampai yang dibacanya, sedengkulnya. yang Ada yang ditontonnya, keringatnya sampai yang disaksikannya di dalam sepusatnya. kehidupan. Ada yang Benar, keringatnya kita mengalir menyelamatkan sampai mereka, sebahunya. tapi berapa Ada jam yang mereka kelelap di sekolah? oleh keringatnya 6 sendiri. jam, 7 jam Sementara kelelap. orang di sampingnya nggak Sedangkan apa-apa. mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Bergantung lagi Kalau cuma amalan 7 jam dia di sekolah, waktu di dunia ini ini. berarti lebih Saudara-saudara, banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sebagian sekolah orang itu artinya ya rumah dalam tangganya, kepanikan ya padang mahsyar temannya, berombong-rombong ya datang lingkungan di mana dia mereka tinggal, yang menghadap seluruhnya Nabi Adam. sangat besar Ya pengaruhnya Adam, dalam anta ikut abal membentuk bashar. kepribadian Hai Adam, kita. Tuhan adalah bapak moyang Saya katakan manusia. tadi, Kami sebentar di lagi samping akan kita disidang, menghadapi dimintakan perang pertanggungan akidah, jawab. Tolonglah kita pun kami, hai berhadapan Adam. di dalam Ya, perang Nabi menghadapi Adam, peradaban dan jangankan kebudayaan nolongin yang bukan sampean, saja menjauhkan kita dari saya agama, sendiri tetapi sanggup menghancurkan tanggung jawab moral di hadapan daripada Allah anak-anak ketika kita. dulu tidak boleh makan huldi, saya serobot. Pribadi, saudara-saudara, Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. saya Begitu kagum kata Nabi misalnya Nuh, begitu kata dengan Nabi kemajuan Ibrahim. yang Tiap diperoleh orang oleh bertanggung jawab negara sendiri-sendiri. tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun Ketika 45 itulah saudara-saudara, dia hancur lebur oleh nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, yang paling belakang gitu ya, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, dan yang lewat di atas surat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. tanpa harus kehilangan identitasnya. Ketika Rasul sebagai mendapati satu ajal, bangsa, beliau tanyakan itu tanpa kepada harus malaikat kehilangan Jibril. kepribadiannya Malaikat Jibril berkata, sebagai satu Muhammad, bangsa. jangan khawatir, Allah sudah berjanji, Sebagai negara inni sedang haramtul berkembang, jannata kita ala semua sairil anbiya kita ingin hatta meniru tadkhulaha anta tapi wa bukan haramtuha ala teknologinya, sairil umam hatta westernisasinya yang tadkhulaha kita tiru. ummatuka. Bukan Surga isinya, aku haramkan buat kulitnya seluruh yang kita nabi ambil. kecuali kalau Akibatnya engkau apa? Muhammad sudah Modernnya masuk ke belum, dalamnya. orangnya sudah Dan barat. surga aku haramkan buat seluruh umat Bergaulnya kecuali sudah kalau cara umatmu barat, Muhammad berumah sudah tangganya masuk sudah ke cara dalamnya. barat, berpakaiannya Logikanya, sudah cara barat, walaupun menurut mendidik abjad anaknya kita sudah umat cara paling barat. belakang, Di mana bakal ketemu orang dihisab tua paling cukup, dulu, hello daddy. lewat di atas surat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga Kulitnya paling. kita ambil. Ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Padahal kita sesungguhnya Saudara bisa hadirin yang maju saya dan modern, hormati, bisa mengejar segala ketinggalan dan setelah keterbelakangan masa kita kebangkitan dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya itu jangan kita sebagai dikira satu begitu bangsa, bangkit langsung diperiksa. mengambil isinya Masih dan kalau menunggu, memang tidak menanti perlu, lalu ribuan tahun. mencampakkan kulitnya. Perhitungan pada Pengaruh masa peradaban dan kebudayaan untuk yang sampai menghancurkan kepada moral proses yang daripada disebut anak-anak yaumul kita. hisab, Oleh pesatnya hari arus perhitungan. teknologi, oleh pesatnya arus Seorang komunikasi, demi seorang di bakal mana hal-hal dipanggil. yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita Bayangkan saksikan saja, hari ini juga yang kita melalui se-RT layar saja di televisi absen, yang terjadi di kadang-kadang Amerika, perlu di waktu Eropa, lama. di Afrika, Ini manusia di ujung dunia sejak yang zaman paling Nabi ujung Adam sekalipun. sampai datang hari Di kiamat, ujung satu dunia yang demi paling satu ujung. disidang di hadapan Hari ini Qadi kejadian, Rabbul hari ini Jalil. sudah bisa kita saksikan. Status sosial Pesatnya copot arus sudah waktu itu. komunikasi. Kalau jatuh ke tangan Yang pernah anak-anak jadi kita yang hartawan belum di situ mempunyai tidak lagi filter kelihatan daya kehartawanannya. saring positif,
yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya, yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Orang kampung bilang kelolodan, seluruh status sosial maka selesai. nggak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya Dipanggillah kita kelolodan, seorang dan kalau demi sudah seorang kelolodan, menyusahkan menghadap Qadi seluruhnya. Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Orang tua Pertama, perlu dijaga, proses tanya perlu jawab. dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali Di silaturahmi antaranya sehingga ada hadis respeknya menyatakan kepada orang tuanya. lan tazula Jangan qadama bapaknya abdin dianggap yaumal CS. qiyamah hatta yus'ala an arba'i Ibunya khisal. dianggap CS, Besok kakeknya di hari dianggap kiamat CS. tidak akan bergeser telapak Hilang kaki rasa seorang respek, hamba hilang rasa sampai dia menghormati. ditanya lebih Sementara dulu orang tentang tua 4 sendiri persoalan. tidak bisa memberikan keteladanan, Tentang kurang mendapat ilmunya. perhatian dan lain sebagainya. Kemana ilmu itu diamalkan? Apalagi kalau baik Tentang ibu umurnya. maupun bapak adalah Di mana orang-orang umur itu kaya dihabiskan? yang setiap hari Tentang sibuk masa menghadapi mudanya. tugas masing-masing. Kemana masa muda itu Bapak dipakai? sibuk rapat, Tentang hartanya, pindah kantor dari sana, mana kantor harta itu sini, didapat ibu dan sibuk kemana harta arisan, itu dibelanjakan. besarlah anak-anak ditanggung Ini termasuk pembantu proses tanya jawab. dan lain sebagainya. Jadi kalau Sehingga istilah dia pengadilan merasa dunia, kurang mendapat nama perhatian Fulan bin dan Fulan. ini akan membentuk Kamu warna waktu di dari dunia diberikan kepribadian. umur panjang untuk apa? Sampai Pernah kepada mengalami masa pelosok-pelosok muda, kemana desa. kau habiskan masa Jaringan remajamu? televisi memang Kau menguntungkan. diamanahkan ilmu, Tapi dengan kalau sudah apa sampai ilmu kau kepada amalkan? menayangkan Kau diberikan harta, budaya-budaya dari mana yang harta tidak kau sesuai dapat, dengan kemana kau pola belanjakan? di mana mereka tinggal, pola Tak lingkungannya, seorang pun yang dan bisa ingin mereka mengukir. terapkan dalam kehidupan. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan Kalau kita. APRI masuk desa, Tangan bicara, rakyat kaki beruntung. jadi saksi terhadap Jikalau seluruh listrik amalan masuk yang desa, akan yang rumah pernah jadi kita terang. kerjakan pada Jikalau saat koran kehidupan masuk di desa, alam dunia rakyat ini. jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat selalu Selesai sadar proses hukum. tanya jawab. Tapi jikalau Yang maksiat dan diperlihatkan munkarat buku masuk catatan desa, kita minuman waktu keras hidup di masuk dunia desa, ini. judi masuk Jangan lupa desa, Allah itu pelacuran masuk menyiapkan desa, 2 rakyat superkomputer tentu kiamat. kepada kita. Dan Sebelah kita harus punya ditempelin budaya sebelah untuk kanan, memilah yang dan sebelah memilih, tempelin di mempunyai sebelah filter kiri. untuk jadi daya Komputer saring itu positif. namanya Oleh rakib karena itu dan saudara-saudara, atid. tahap kedua 2 setelah malaikat menanamkan jiwa tauhid yang kepada apabila anak, tanamkan baik kita rasa lakukan, hormat kepada refleks orang saja tuanya. akan menulis kebajikan Orang tua kita. itu ibu Jahat bapaknya, kita kerjakan orang akan tua tertulis. itu Catatan guru-gurunya itu yang nanti mengajarkan diperlihatkan dia, kepada atau kita. yang dianggap tua yang lebih senior dari dia, karena Waduh, tidak ada satu alangkah peradaban yang malunya berdiri sendiri. pada saat Bagaimanapun diperlihatkan maju dan catatan modernnya kita, buku rapor sekarang, kita tentu merah merupakan melulu. mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Barangkali diperiksa sambil dongeng, Ini brengsek lo. Setelah tauhid, Buku merah melulu berbakti begini kepada bagaimana waktu ibu hidup di dunia? dan bapak. Tidak ada satu Tidak kebahagiaan cukup yang bisa diperlihatkan buku ditegakkan di catatan dunia ini kehidupan, tanpa doa, tanpa rekaman respon kehidupan. daripada ibu dan bapak. Rekaman Ini kehidupan rahmat kita hidup. secara utuh sejak Doanya terlahir dikabul sampai ajal Allah. datang merenggut nyawa. Nya juga dikabul oleh Barangkali Allah mirip dengan Subhanahu wa video Ta'ala. sekarang ini, Jadi di mana mendidik terekam anak dengan baik menanamkan seluruh jiwa kegiatan tauhid, kita menanamkan sejak yang rasa sekecil-kecilnya hormat dan taat sampai kepada berbakti yang kepada ibu bapaknya. sebesar-besarnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Untuk melalui model kemudian Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik kita anak, pun menanamkan etika menerima utuh. balasan. Apa itu? In Ya khairan bunayya, fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Di puncak langit, di dasar bumi Itulah yang paling sebabnya dalam, sejak di atau dunia ini tengah kita sudah batu mohon hitam kepada sekalipun, Allah. Allah Ketika berwudu pasti membasuh tangan kanan, mengetahuinya apa kita dan bilang? pasti Allahumma akan memberikan a'tini balasan kitabi yang seadil-adilnya. biyamini wa hasibni Pendidikan hisaban apa ini? yasira. Pendidikan moral. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan Menanamkan kanan, etika otonom. dan kalau saya memang perlu Kau dihisap-hisaplah berbuat saya baik, yang jangan seringan-ringannya. orang. Kau melakukan Tangan kiri tidak mau berlindung melakukan kita kepada kejahatan, Allah. jangan Jangan cuma sampai karena ada diberikan polisi. kitab di tangan kiri Kalau atau ada dari arah polisi, sebelah kau belakang. tidak mau jahat. Wa Kucing juga a'udzubika an begitu. tu'tiya kitabi bisimali aw min wara'i Taruh ikan zukri, asin di dari piring arah kaleng, sebelah belakang. tongkrongin. Aduh, Na'udzubillah kucing min kalem. dzalik.
sopan, Setelah selesai tenang, lewat proses penghisaban, sedikit kita lewat lelah, mizan, ikan timbangan, tapi ditanamkan maka satu kesadaran, kemanapun yang kau pergi, sudah selesai dihisab apapun itu, yang kau kerjakan, bergeraklah tersembunyi di tengah menuju batu, sirat, di dasar bumi, di jembatan puncak yang terbentang langit, menuju Allah surga pasti melalui tahu. neraka. Dalam bahasa yang ringan, nak, Saudara-saudara, kita ini diawasi panjangnya oleh dua perjalanan komputer sirat yang itu maha sensitif, memakan waktu produksi ratusan langit, tahun. mereknya Rokib dan Atid. Tetapi orang yang lewat Untuk di atas komputer sirat yang pun sangat macam-macam peka dan bergantung sensitif. amalannya Jangankan ketika di kita dunia ini. berbuat, kita berniat Ada baik yang saja, lewat di atas komputer sirat sudah itu nyata kalbarkil sendiri. khatib, Inilah yang orang seperti sekarang kilat namakan yang waspada, menyambar. Sudah pengawasan sampai dia di malaikat. surga. Cepat bukan Kalau main. hidup sudah merasa diawasi Ada yang oleh lewat malaikat, di atas sirat waskat itu berhasil. seperti orang Tapi kalau lari-lari. waskat sudah diawasi malaikat, Ada yang lewat di itu atas yang sirat gagal. itu seperti orang jalan biasa. Atau yang diawasi Ada yang dan sambil mengawasi merangkak, sama-sama ada sepakat. yang sambil Itu ngesor, ada yang bisa sambil cincai. belayutan, Saudara-saudara, ada yang kaum selamat muslimin sampai ke ujung ke rahimakumullah. surga, ada yang Waskat tergelincir dalam pengertian jatuh kita masuk ke muslim, dalam neraka, bagaimana hidup ini bergantung merasakan amalannya diawasi oleh dalam malaikat. kehidupan di dunia sekarang ini. Intelektualitas Tiap yang tinggi kita sekalipun, akan melewati IQ yang namanya yang sirat nilainya ini. plus sekalipun, Saudara-saudara, disiplin ilmu yang bagaimanapun kaum banyak yang muslimin memenuhi yang saya benak hormati, kita tanpa diiringi oleh dengan etika demikian, otonom, orang sering mereka mencari yang celah dan selamat kesempatan, melalui sirat mencari celah sampai dan ke kesempatan. terminal akhir Tapi kalau surga. sudah merasa Mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, kebaikan bagaimanapun mereka sekecilnya saya singgah lakukan, toh di dalam Allah neraka. pasti akan memberikan balasan. Nah, In khairan, adapun orang-orang yang beriman, saran, menurut ayat jikalau Quran dan baik, hadis baik, Nabi, balasan yang kita terima. itu Jikalau nanti jahat, jahat, ada bermacam-macam. yang kita terima. Kalau sudah ke Ada arah ini orang kita beriman berpikir, itu maka sesungguhnya yang dimasukkan kalau kita berbuat surga. baik kepada orang lain, hakikatnya kita Ada tidak orang berbuat baik beriman kepada itu diri yang kita dimasukkan ke dalam sendiri. surga. Lalu tidak ada merasa rugi. Ada berbuat orang baik beriman kepada itu orang. yang disebut Karena penduduk manakala dia surga. melakukan kebaikan kepada orang lain, Kenapa lain-lain, artinya Pak? Karena dia waktu sudah di berbuat dunia baik untuk amalannya dirinya juga sendiri. lain-lain. Jadi setelah tauhid, Ada orang beriman yang kemudian masuk berbakti kepada surga. ibu bapak, yang ketiga Ini baru pendidikan tentang akhlak, paling murah tentang tiketnya. moral. Pola Mau ini masuk yang surga? sering terlupakan oleh kita. Kata Nabi Bahwa begini, bagi kita itu pendidikan tidak "Ma min upaya abdin mencerdaskan qala la otak ilaha anak. illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah." Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, Sementara jumlah orang tenaga itu kerja akan dengan masuk lapangan surga. kerja yang tersedia jauh dari Abu mencukupi. Zar yang waktu itu diajak Jikalau bicara tidak heran, ya membekali Rasul anak kok dengan gampang pendidikan betul? yang Iya. menunjang lapangan pekerjaan, Walaupun orang tua itu mencuri, khawatir, iya. takut sekali anaknya jadi Walaupun orang itu gelandangan, berzina, iya. dikhawatirkan Biar dia mencuri, biar dia berzina. Kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu Padahal orang selama-lamanya akan masuk gelandangan di surga. dunia, paling seumur Jadi manusia itu masuk surga 60 tahun, cukup 70 dua tahun kalimat lah umur orang syahadat, sekarang. yakin 70 sampai itu mati, sudah luar biasa itu. masuk surga. Tapi kalau harus Itu pertama menggelandang di masuk. akhirat, Tapi menjadi kalau gelandangan pertanyaannya di diterusin, akhirat, masuknya menjadikannya. kapan, Pak? Apakah Nah, akan kita ini lain korbankan lagi urusannya. kehidupan yang langgeng, abadi, Sebab ada yang masuknya itu cuma karena langsung, tertipu oleh ada patah yang morgana mampir dan dulu. kamuflase. Di sana Kita tempat korbankan cuma dua, yang sedikit, kalau tidak surga, kita korbankan neraka. yang besar Mau ke karena surga, kita tapi memiliki mampir yang dulu. sedikit. Yang mampirnya jelas di neraka. Dalam bahasa Al-Quran memang Kenapa? pernah Dalam hadis diceritakan qudsi hidup ada ini riwayat, hakikatnya perlombaan, Nanti itu di akhirat, perlombaan. setelah Allah selesai mengatur Dan di dalam penduduk surga perlombaan masuk itu, surga, ada yang yang neraka menang, masuk ada yang neraka, kalah. Allah berkata kepada Al-Quran malaikat lalu Malik, memberikan peringatan, malaikat Alhaakumut Malik, takatsur, labaik ya kamu Allah, telah lalai itu karena berlomba-lomba bajingan-bajingan memperbanyak tengik, harta, memperbanyak manusia-manusia mempertinggi durjana pangkat dan kedudukan, yang waktu di hatta dunia tidak mau turqul sujud, maqabir, jauh dari sampai ulama, kamu akan masuk ke gemar dalam melakukan kubur, yang baru munkarat sadar. dan maksiat, hidup di tengah masyarakat Lagi selalu kalau jadi nafas bibit sudah sampai keonaran, di tenggorokan, kufur, persis sudah Fir'aun. masuk neraka semua, sudah ya tenggelam di Allah. lautan merah, Nah, kalau Mau sudah, mampus. coba sekarang kamu masuk, Malik. baru Saya
dalam sekalinya amantu bi Rabbi Musa wa Harun, masuk neraka. kalau begini caranya Mau saya apa, juga ya Allah? percaya kepada Tuhan Kata Allah, Musa dan akhriju Harun, minan nar percaya kepada man Allah. kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari percaya di kepada dalam Tuhan neraka Nabi Musa orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Mampus tuh Masuk sekalian. malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada Hidup imannya. ini memang kita berlomba dengan waktu, Ya repot, udah pada gosong. berlomba dengan tenaga, berlomba Yang ada dengan imannya tetangga. diangkat ke atas, Yang yang ada imannya jangankan diangkat kita ke sampai atas, mundur, berhenti lalu saja sejenak, dimandikan kita akan di nahri ditinggalkan hayat, dari yang namanya lain. sungai kehidupan Tiada di kata akhirat mundur, nanti. bahkan tiada kata Cakep berhenti. lagi rupanya, Sekali bersih kita lagi wajahnya, melangkahlah terus, apel di tapi hadapan Allah. berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Kata Allah, bagaimana mas? Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Kapok nggak sampean? Jangan Kapok, berlomba-lomba ya Allah. dalam Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berlombalah dalam Berangkat urusan mereka ke kebaikan. surga, Saudara-saudara ketemu kaum sama muslimin teman-temannya yang udah rahimahumullah. sampai lebih dulu, Tauhid, yang berbakti nggak kepada pakai ibu mampir bapak, lagi. kemudian pendidikan tentang moral. terjadi dialog. Apabila Kata pendidikan teman-teman tentang yang udah moral pada sudah nyampe tertanam, duluan, mas, barulah iya, lihat bakat si anak. emang Kemana baru bakatnya? sampai. Anak Saya baru kelihatannya dari sampai. kecil demennya main Memang mampir bedil-bedilan di mana saja. dulu mas? Apri kali itu. Kita sudah lama sampai di surga. Kirim ke Magelang, masukkan Saudara buka Akabri, surah tapi dengan syarat tiga Al-Mudaththir itu ayat tadi. 34 Iman 35. sudah tertanam, Masalakakum rasa bakti fis kepada ibu saqar. bapak sudah ada dan Kenapa punya kamu nilai moral. mampir di neraka sakor? Nggak boleh jadi nanti. Qalu Jadi lam jenderal nakum yang minal beriman, musallin. yang berbakti Mereka kepada ibu menjawab, bapaknya kami dan mampir punya di moral neraka yang tinggi. sakor mas, gara-gara Dan lebih dulunya baik kami rakyat waktu di rendah dunia tapi tidak pernah akhlaknya tinggi sholat. daripada pejabat tinggi tapi Tidak moralnya pernah rendah. sholat, tidak pernah. Jauh lebih baik. Kan rumahnya dekat Rakyat rendah masjid, punya moral cuma dekat tinggi doang ketimbang mas. pejabat tinggi punya moral Sholat rendah. mah enggak saya. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer Tidak di pernah masyarakat. kasih makan fakir miskin, Yang tidak ini pernah yang sering hadir kita di majelis lupakan. taklim, pendeknya tidak Bahwa pernah kehancuran melakukan satu bangsa kebajikan, dimanapun di maka dunia saya ini pun mampir selalu di dimulai neraka dengan kehancuran sakor. moral dari Untung bangsa itu betul sendiri. saya punya iman mas, Sekarang sedikit. membina nilai moral ini berat. Waktu hidup di dunia dulu saya Gadis pernah kita mengucap remaja 2 kalimat putri syahadat, diberikan sekali-kalinya pakaian waktu jilbab, mau mungkin dia sendiri kawin. masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh Masya ledekan Allah. temannya. Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos. Orang lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Itu juga pengulu sudah setengah Ditanamkan mati rasa ngajarin. malu. Asyhadu Untuk alla, hidup asyhadu dekat an, dengan agama. asyhadu an. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang Ini lebih namanya malang kalau masuk kita sudah surga. jauh dari Ada agama mampir ini. dulu. Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia Ada dari pula penyakit orang ilmu? mukmin itu yang Membawanya dimasukkan kepada satu surga. kehidupan Yang yang namanya maju dan dimasukkan modern. kan terima beres. Kalau kita tinggalkan Saya Islam masuk ke ini, rumah, bukankah jalan artinya sendiri, kita akan cari tempat kembali sendiri. kepada satu Saya zaman dimasukkan ke dalam jahiliyah. rumah, terima Hanya beres. saja Pokok ada di dalam, jahiliyah itu itu dimasukkan berada di namanya. abad modern. Tidak pakai mampir. Versinya tentu Tapi lebih tentu modern. tiketnya lebih Kalau mahal zaman ketimbang jahiliyah yang dulu pertama mabuknya tadi. pakai arak, zaman Apa sekarang kata sudah Allah? macam-macam orang Innal bisa ladzina amanu Kalau zaman jahiliyah dulu anak wa perempuan amilus dikubur salihat hidup-hidup. Zaman la sekarang ukaffiranna kadang-kadang anhum belum sempat lahir ke sayyi'atihim dunia, malah wa la kita udkhilannahum lebih dahulu. jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Sering Tidak pakai menyembah transit, atasannya, tidak usah mampir. sering menyembah komputer, Cuma sering tidak menyembah cukup teknologi syahadat, modern yang tidak lebih cukup amanu, diyakininya tapi daripada diiringi Allah dengan sebagai wa pihak amilus sentral. salih. Iman, Saudara-saudara amal, kaum muslimin, tidak cukup syahadat, rahimakumullah. lalu dibuktikan dia Jadi yang sholat, ketiga, dia zakat, nilai puasa, moral yang lalu dia ditanamkan melakukan kepada berbagai anak-anak macam kita kebajikan. supaya dia bisa Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tantangan tempat hidup yang bernama semakin berat sakor. ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Lalu moral ada pula yang orang mukmin diwarnai itu yang oleh disebut jiwa penduduk surga. keimanannya Wah, yang ini bersumber sudah dari fit ajaran ini. agamanya. Tiga. Ashabul jannah, penduduk Kemudian yang surga. keempat,
barulah tatanan Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Mereka lah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Sudah makan nak. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngeliat masjid melengos. Orang tua melontarkan, sudah sholat nak. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Nah, kalau bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Bapak beliin sepeda. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua, ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur liat dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis qudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbi basar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada apalagi jika sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridhonya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.